Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Penyidik Polda Jabar kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada Senin tanggal 29 November tahun 2021 hari ini. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 7 orang saksi yang diduga melihat dan mendengar atas kejadian kasus pembunuhan di Subang tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago, ketujuh saksi semuanya diperiksa di Polres Subang oleh penyidik Polda Jabar. Untuk hari ini ada 7 orang saksi yang akan dimintai keterangan, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin tanggal 29 November tahun 2021. RDA Caniago tidak merinci lebih jauh soal siapa saja yang diperiksa sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Lokasinya adalah di Polres Subang, karena masih masyarakat yang domisili di sana, sehingga diserahkan penyidik Polres Subang meski saat ini kasusnya sudah ditarik ke sini, tutur dia. Menurut RDA Caniago, pemeriksaan ini dilakukan guna melengkapi penyidikan yang dilakukan Polda Jabar. Masyarakat umum saja, kita juga kembali lagi menyesuaikan kembali keterangan sebelumnya, kemudian kita yang sudah dapatkan petunjuk dan barang bukti, baru hasil kemarin yang sudah dievaluasi dan didigitalisasi ini akan kita minta pengembangan kembali terhadap 7 saksi yang akan diminta keterangannya hari ini, katanya. Seminggu sebelumnya pemeriksaan dilakukan pula terhadap saksi kunci dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yakni Yosef Hidayah alias Yosef Subang, lalu Yoris Raja Amarullah dan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Mereka bertiga diperiksa memakan waktu lama hingga 12 jam. Pemeriksaan pun mengungkap fakta-fakta baru soal adanya nasi goreng yang disimpan di meja makan pada malam terjadi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kemudian soal asbak yang ternyata tidak ada puntung rokok sebelum Yosef pergi ke rumah istri mudanya, namun setelah pembunuhan ada puntung rokok di asbak tersebut. Kemudian soal DNA Danu yang ada di puntung rokok, dan juga beberapa sidik jadi milik Danu dan Yosef di tempat kejadian perkara. Seperti diketahui kasus ibu dan anak dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Kasus pembunuhan di Subang itu yang jadi korban Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak dibunuh di Subang itu ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti Kecamatan Jalan Cagak Subang. Awal ditemukan oleh Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban, saat itu pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 Yosef baru saja datang ke rumahnya sehabis menginap di rumah istri muda. Namun saat hendak masuk rumah, ternyata sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tidak ditemukan. Kemudian Yosef bergegas menuju kantor polisi dan tidak lama lagi kembali ke rumahnya. Bersama polisi akhirnya mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil Toyota Alphard dengan keadaan bertumpuk di bagasi mobil. Menurut kepolisian, kedua korban mengalami patah tulang tengkorak kepala hingga luka robek. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.